Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fahira dari Universitas Widagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NPM 1863-201025. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang administrasi pembangunan yang diampu oleh Ibu Trisnawati Riza Eryani, SS MSI. Pengertian administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memperbaiki atau melestarikan pertumbuhan di berbagai aspek dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ciri administrasi negara: 1. Lebih menekankan pada pelaksanaan yang tertib atau efisien dari kegiatan pemerintah dan berorientasi masa kini. 2. Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum atau rutin dalam rangka pelayanan masyarakat public service dan tertib pemerintahan. Administrasi negara lebih bersikap sebagai pelayanan umum atau balancing agent. Yang ketiga, administrasi negara lebih fokus kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri. Yang keempat, dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrasi dalam aparatur pemerintah hanya sebagai pelaksana. Yang kelima, lebih berpendekatan pada legalistis atau legalistic approach. Ciri administrasi pembangunan: 1. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Berorientasi masa depan. 2. Lebih kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan atau development functions dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi pembangunan lebih bersikap penggerak pembangunan atau development agent. Yang ketiga, lebih fokus kepada administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan atau change agent. Yang kelima, lebih berpendekatan lingkungan atau ecological approach, berorientasi pada kegiatan atau action oriented, dan bersifat pemecahan masalah atau problem solving. Ruang lingkup administrasi pembangunan: 1. Kebijakan penyempurnaan administrasi negara atau the development of administration. Dalam hal ini, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau the administration of development. A. Proses perumusan kebijakan pembangunan. Misalnya, perumusan kebijakan dalam program-program pembangunan sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Pelaksanaan kebijakan dan program yang efektif ini diperlukan penyusunan instrumen yang baik, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan. Serta yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat. Ide pokok administrasi pembangunan: 1. Pembangunan adalah suatu proses yang berarti rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan. Proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu. Pentahapan tersebut dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. 2. Pembangunan adalah upaya yang sadar ditetapkan. Artinya, pembangunan tersebut memang dilaksanakan secara real dan berkelanjutan. 3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik jangka panjang maupun pendek. Perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. 4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan
swasembada, dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. 6. Tujuan akhir pembangunan adalah sebagai usaha pembinaan bangsa supaya sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Asal-usul perkembangan konsep administrasi pembangunan. Setelah Perang Dunia Kedua, 1. Terdapat negara yang menang dan kalah dalam perang. 2. Di satu pihak ada negara bekas jajahan dan negara baru, yaitu negara bekas jajahan yang baru memperoleh kemerdekaan. A. Bantuan luar negeri. B. Bantuan di bidang politik. C. Bantuan di bidang ekonomi. D. Bantuan di bidang militer. Pembangunan sebagai studi interdisipliner. Kajian pembangunan. Kajian pembangunan dimulai setelah Perang Dunia Ketiga. Kajian pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari ilmu pengetahuan saja, karena masalah pembangunan adalah masalah yang kompleks, baik dari segi sosial budaya maupun politik ekonomi. Mengukur pembangunan. 1. Kekayaan rata-rata dapat diukur dari produktivitas masyarakat dan produktivitas negara. Yang dimaksud adalah produk nasional bruto dan produk domestik bruto. 2. Pemerataan. Pemerataan di sini dilihat dari beberapa persennya PNB yang diraih oleh 40% penduduk miskin, berapa persen dari golongan menengah, dan 20% golongan kaya. 3. Kualitas kehidupan. Diukur dari indeks kualitas kehidupan 3 indikator. 1. Rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. 2. Rata-rata jumlah kematian bayi. 3. Rata-rata persentase buta dan melek huruf. Kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses menjadi miskin. Hal ini disebabkan pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi namun tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Keadilan sosial dan kesinambungan berfungsi untuk melestarikan pembangunan supaya dapat berlangsung secara terus-menerus. Mentalitas pembangunan adalah sikap masyarakat yang dapat mendorong ke arah pembangunan, sikap mental bangsa yang dapat mendorong ke arah pembangunan. 1. Suatu budaya yang berorientasi ke masa depan. 2. Suatu nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam. 3. Suatu mentalitas yang menilai tinggi hasil karya manusia. 4. Suatu nilai budaya yang menilai tinggi usaha orang yang dapat dicapai atas usahanya sendiri. Mentalitas yang menghambat pembangunan. 1. Sifat tidak percaya diri. 2. Sifat meremehkan. 3. Sifat yang suka menerabas. 4. Tidak disiplin. 5. Suka mengabaikan tanggung jawab. Perencanaan pembangunan. Menurut Ardani dan Iswara, definisi perencanaan mengandung beberapa elemen. 1. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif. 2. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. 3. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya mencapai sasaran. 4. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran yang dikaitkan dengan waktu masa depan. Indeks pembangunan manusia. Apa itu indeks pembangunan manusia? IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR. Manfaat IPM. 1. Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. 2. Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 3. Merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah dan juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan lain-lain. Yang paling penting adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan fasilitator, sehingga perlu untuk mendampingi dan mendengar serta belajar dari masyarakat.
bukan mengajari masyarakat serta menyerap aspirasi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang administrasi pembangunan. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Dan tak lupa, saya mengajak kalian semua untuk bergabung di Universitas Sudha Gama Mahakam Samarinda, terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara. Karena di kampus kami mempunyai banyak fasilitas dan berbagai fakultas, serta banyak hal baru yang dapat kalian dapatkan dari Universitas Sudha Gama Mahakam Samarinda. Jadi, jangan lupa, jangan segan dan jangan takut untuk bergabung dengan Universitas Sudha Gama Mahakam Samarinda, kampus inspirasi, kampus berjuta prestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.